Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita jam 9 pagi. Kita masih mengadakan ibadah live Facebook. Ya, kita berdoa semoga signal baik-baik saja, tidak ada hambatan karena beberapa hari ini di daerah Kelapa Gading, tepatnya di rumah saya ini, signalnya up and down. Kita berdoa, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, terutama kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan Maha Tinggi, Tuhan pengasih dan Maha Penyayang ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah jam ministry ya Tuhan. Perkenanlah Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Kami melakukan ibadah kami, dan sembah syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran, kabar baik yang bersumber daripada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan satu buah pujian. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang kita alami
merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita naikkan lagu untuk mendengar firman Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini kita naikkan lagu In His Time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Itulah tadi Tuhan, puji dan sembah kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam-Mu, hanya di dalam waktu-Mu, hanya di dalam rencana-Mu Tuhan, semuanya Engkau menjadikan indah Tuhan. Kau jadikan semua berarti, Kau jadikan semua berfaedah bagi kebaikan kami semua ya Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Doa dan pelayanan seorang Rasul Petrus ya Tuhan. Apa yang Petrus pahami, yang Petrus kenal dari diri-Mu ya Tuhan. Dan yang Petrus lakukan di dalam pelayanan dan kehidupan doanya. Biarlah itu juga menjadi teladan buat kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengenal, memahami, dan mengerti betapa besar, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan betapa Engkau adalah harta kekayaan kami yang tiada taranya di dunia ini Tuhan. Maupun di dunia yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pakailah lidah bibirku Tuhan untuk memberitakan kabar baik-Mu. Amin. Saudara terkasih, kita siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita, biarlah kita dapat merenungi, kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang saya beri judul, Doa dan Pelayanan Seorang Rasul Petrus. Pada minggu ini, saudara, ini adalah minggu terakhir kita masih mendengar firman Tuhan mengenai doa. Bagaimana kita kemarin 2 minggu lalu kita mendengar firman Tuhan dari Lukas 18, di mana di sana dikatakan ada seorang janda yang berperkara dengan seorang lelaki yang kuat. Tetapi dia tidak jemu-jemu berdoa, dia tidak jemu-jemu, dia menghadap kepada hakim yang tidak kenal dan tidak takut akan Tuhan. Tetapi janda itu karena terus-menerus dia datang kepada Tuhan, kepada hakim itu, akhirnya perkaranya dikabulkan, dimenangkan. Demikian pula saudara dengan percaya. Kalau kita terus juga berdoa kepada Tuhan, bukan karena kita mau mengatur Tuhan, atau bukan karena kita ingin merasa atau doa kita ini sangat manjur, kalau saya yang berdoa, atau kalau pendeta tertentu berdoa, maka doanya akan dijawab. Tidak, saudara. Pesan utama dari Lukas 18 adalah ketika kita berdoa, atau kita meminta kepada Tuhan, atau kita terus-menerus meminta kepada Tuhan, tidak jemu-jemu yang kata Kristus katakan, maka sesungguhnya kita mengakui bahwa hanya Dia saja, hanya Tuhan saja satu-satunya pribadi yang sanggup memenangkan perkara-perkara kita. Pribadi yang sanggup melepaskan kita dari segala masalah kita. Saudara, juga minggu lalu kita juga mendengar dari doa seorang rasul besar, yaitu Rasul Paulus. Juga dia berdoa agar kita menerima roh hikmat, agar kita juga berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, agar mereka dapat mengenal Kristus dan rahasia kasih-Nya, dan rahasia keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umat manusia, yang menjadi misteri terpendam berabad-abad bagi anak-anak manusia di muka bumi ini. Tetapi pada masa sekarang, di dalam masa anugerah ini, semua itu disingkapkan, dibukakan di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu Paulus berkata, mengajak kita untuk kita mendoakan, agar mereka juga hatinya diterangi oleh roh hikmat dan penyingkapan daripada Roh Kudus. Sehingga mereka semua di dalam Kristus dapat mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan pada hari ini, saudara, kita akan belajar dari seorang rasul besar yang bernama Petrus. Saudara,
Janganlah kita tawar hati hari ini, janganlah kita gelisah, janganlah kita kecewa terhadap keadaan yang terjadi karena keguncangan yang terjadi belakangan ini, saudara. Bagi kita orang percaya, saudara, kita melihat bagaimana bumi ini sedang rest. Bumi ini sedang beristirahat. Kita lihat jalan-jalan di mana-mana sepi. Kita lihat polusi mulai berkurang. Dan saya mengimajinasikan bahwa bumi sedang membersihkan paru-parunya. Bahwa bumi sedang mengurangi bebannya dari segala aktivitas yang tiada henti yang dikerjakan oleh anak manusia. Dan saudara, pada hari ini percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, ada bersama dengan kita. Karena kita berdoa, karena kita beribadah, saudara. Kita tidak berkiblat kepada suatu kota tertentu, kepada suatu bangunan tertentu. Tetapi Kristus berkata kepada perempuan Samaria, kamu akan beribadah, menyembah Tuhan. Kamu akan mencari atau berdoa kepada Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya suatu keadaan, suatu tempat yang tidak berbentuk materi. Artinya everywhere, dimanapun kita, kapanpun kita dapat beribadah kepada Tuhan, saudara. Roh berbicara dunia spiritual, supranatural. Artinya, saudara, ketika hatimu, pikiranmu, kekuatanmu, tenagamu, akal budimu, seluruh tubuhmu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, Dia ada di situ. Dan di dalam kebenarannya. Kebenarannya bukan terletak di suatu kota tertentu, bukan berdiam di suatu bangunan tertentu. Kebenaran Kristus, kebenaran Allah itu sendiri, sudah ada di dalam saudara dan saya. Karena itu saya suka cita, saudara, walaupun saya di tempat ini saya tidak ada orang lain, tetapi saya bersuka cita karena saya tahu di dalam saya ada Kristus dan saya ada di dalam Kristus. Saya ada di dalam roh dan kebenaran. Karena itu saya sangat bersuka cita. Walaupun, saudara, pada hari ini kita lihat di media, kita lihat di televisi, di berita apapun, saudara, dunia sedang krisis. Ekonomi menuju pada kebangkrutan, saudara. Berapa banyak perusahaan yang sudah mulai tutup usahanya di dunia ini, di Indonesia ini. Dan waktu saya mendengar berita belum lama, beberapa hari lalu, ada kemungkinan para pengusaha, para konglomerat hanya sanggup bertahan sampai bulan Juni. Seandainya pandemi corona ini tidak berakhir. Hal ini, saudara, menunjukkan dunia hari-hari ini, saudara, menunjukkan, menggambarkan siapa yang kuat di dunia ini. Negara mana yang superpower di negara ini, di dunia ini, saudara. Bangsa apa, ras apa yang paling unggul di dunia ini, saudara. Dengan satu virus, saudara. Tuhan lagi sedang membukakan mata hati kita. Mata rohani, mata jasmani kita pun Tuhan sedang perlihatkan kepada kita. Bahwa beberapa bulan lalu, ketika wabah corona ini ada, banyak negara mengklaim bahwa mereka memiliki vaksin. Bahwa mereka memiliki keunggulan dalam farmasi, dalam teknologi, dan dalam kekuatan militer, saudara. Tetapi hari ini Tuhan lagi buktikan, Tuhan sedang buktikan kepada kita, saudara, bahwa harta kekayaan, bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan apapun di muka bumi ini, hari ini sedang lumpuh total. Dan sedang menuju lumpuh total. Saudara bergantung kepada siapa hari ini? Kepada siapa kita akan menggantungkan hidup kita yang akan datang? Hari ini Tuhan sedang membuktikan
bahwa tidak ada orang yang kuat kecuali orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Kecuali orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya, mengandalkan kekuatannya daripada Tuhan sendiri. Saudara terkasih, bayangkan berapa banyak sudah saudara kita lihat di berita di media sosial. Ribuan bahkan ratusan ribu mungkin jutaan orang sudah di-PHK-kan. Sudah dirumahkan karena kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, saudara. Berapa banyak orang yang hari ini khawatir akan makanan sehari-hari, akan pendidikan anaknya, akan kebutuhan rumah tangganya, akan segala mimpi dan cita-citanya, saudara. Hal ini mengguncang banyak orang, saudara. Hal ini mengguncang banyak dunia, banyak orang di seluruh dunia, saudara. Tetapi pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 10, saudara. 1-10, saudara. Saudara bisa baca setelah khotbah ini, di mana diceritakan di sana, saudara, ketika Petrus hendak naik ke bait Allah untuk berdoa pada jam sembahyang. Petrus adalah orang yang giat berdoa, bersembahyang, beribadah. Kisah Rasul menuliskan bahwa ketika tiba waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes hendak berdoa kepada Tuhan sekitar pukul 3 petang. Dan di situ, saudara, dikatakan Petrus bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir ini, saudara, dia sehari-hari digotong atau diusung atau digendong oleh orang lain, ditaruh di suatu gerbang yang namanya gerbang indah bait Allah. Apa kerjaan orang lumpuh ini, saudara? Dia hendak meminta sedekah, meminta belas kasihan dari orang yang mau beribadah ke bait Allah. Dan saudara, dikatakan di sana orang ini mencari harta kekayaan dunia, atau mencari uang, atau mencari sesuatu untuk dia hidup. Orang ini setiap hari mengandalkan belas kasihannya. Saudara, ketika Petrus bertemu dengan orang ini, Petrus sendiri mengatakan bahwa pada saat itu juga, pada waktu ia datang ke bait Allah itu, Petrus dan Yohanes tidak memiliki emas dan perak, saudara. Artinya, saudara, kalau kita hari-hari ini mendengar keguncangan dunia yang begini dahsyat, ekonomi, dunia usaha, seluruh dunia bisnis, saham segala sesuatu, rupiah segala sesuatu, apapun yang ada di dunia ini sedang guncang, saudara. Jangan heran, saudara. Karena memang kita, saudara dan saya, tidak bisa menggenggam harta kekayaan dunia ini selama-lamanya. Sometimes, suatu waktu, suatu hari, kita akan kembali kepada Allah Bapa. Kita akan kembali kepada Kristus. Kita tidak mungkin membawa segala yang kita punya, saudara. Saudara terkasih, biarlah pada pagi hari ini, saudara, kita diingatkan, bagi kita orang percaya, saudara, bagi kita orang Kristen, biarlah kita tahu bahwa kekayaan dunia ini dapat hilang dalam hidup ini, saudara. Saya ulangi, saudara, biarlah bagi kita, setiap orang percaya, saudara, bagi orang Kristen, bagi orang yang hidup di dalam Kristus, biarlah kita mengetahui bahwa kekayaan dunia ini dapat hilang di dalam hidup ini.
Tetapi apa yang selalu ada dan dapat kita bagikan sepanjang waktu, yaitu nama Kristus Yesus. Itulah kekayaan kita yang sesungguhnya. Kekayaan dunia ini, saudara, harta, uang, rumah, mobil, tidak selamanya ada pada kita. Dan itu dapat hilang dalam hidup kita. Tetapi saudara ketahuilah bahwa ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Itulah harta kita yang sesungguhnya yang dapat kita bagikan, dapat kita nikmati sepanjang hidup kita, saudara. Nah, saudara, apa sih kekayaan dunia ini? Yang seperti kita tahu, saudara, melalui firman Tuhan kita mengenal kekayaan dunia ini, harta kekayaan dunia yang dicari oleh dan didambakan oleh setiap orang adalah harta dan tahta, saudara. Harta yang selalu didambakan setiap orang itu berupa emas, perak, properti, kendaraan, popularitas, dan lain-lain, saudara. Berapa banyak kita berjerih payah untuk itu, saudara? Berapa kita hidup mati-matian, kerja mati-matian, berusaha mati-matian hanya untuk mendapatkan harta ini, saudara. Tetapi saudara, hari ini membuktikan, tahun 2020 ini membuktikan, yang saya sebut tahun ini adalah tahun kehidupan, tahun kemenangan, saudara. Bahwa tahun ini, saudara, dunia sedang diperlihatkan pada suatu keadaan bahwa hartamu, kekayaanmu, segala yang pernah kau mimpikan itu tidak dapat selamanya ada pada kamu. Tidak pernah selamanya ada pada kita. Tetapi banyak orang, saudara, di luar sana, bahkan mungkin kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua itu dapat hilang dan bersifat sementara adanya. Bahkan semua itu bukan milik yang dapat kita pertahankan sepanjang waktu, saudara yang terkasih. Pengkhotbah mengatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia, Salomo bilang. Bahkan Amsal berkata, harta benda tidak abadi. Apakah ada mahkota atau tahta itu turun-temurun? Tidak ada, saudara. Banyak kita mendengar ada orang yang kakek buyutnya orang kaya, tetapi anak cucunya juga menderita, saudara. Hidup berkekurangan. Ini menandakan firman Tuhan mengatakan jelas bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu, yang kita miliki hari ini, sebenarnya itu bukan milik yang dapat kita pertahankan sepanjang waktu, saudara. Terus orang berkata, kalau begitu kita tidak perlu uang. Kalau begitu kita tidak perlu cari uang. Kalau begitu kita tidak perlu mencari kekayaan. Atau harta ini kita tidak perlu kumpulkan. Kan dunia ini butuh uang. Segala sesuatu butuh uang. Lalu bagaimana kita menyikapi kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Seringkali Bapak, Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, seringkali saudara berpikir sebagai orang tua, saudara pasti memikirkan hal-hal yang terbaik yang akan saudara berikan kepada anak-anak saudara. Entah itu tabungan, entah itu pendidikan, entah itu asuransi, entah itu pakaian, makanannya. Semua saudara pikirkan yang terbaik buat anak-anak saudara. Oleh karena itu saudara berusaha mengumpulkan, mencari sesuatu untuk memenuhi impian, cita-cita, dan harapan saudara terhadap anak saudara. Terhadap suami, terhadap istri saudara. Begitupun juga kalau saudara seorang pemimpin sebuah perusahaan, saudara akan memikirkan hal itu pun yang terbaik bagi bawahan saudara dan bagi perusahaan saudara. Saudara, hal ini terjadi kepada Petrus dan Yohanes. Ketika tadi ia pada waktu menjelang sembahyang, pada waktu jam sembahyang itulah, ketika waktu pukul 3 petang, mereka hendak ke bait Allah. Mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, yang diletakkan di depan pintu gerbang indah bait Allah, saudara. Di mana orang ini untuk meminta sedekah kepada orang yang hendak berdoa ke dalam bait Allah.
Saudara, dari kebenaran firman Tuhan inilah kita menemukan dua masalah yang terjadi atau dua masalah yang menjadi isu utama dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah pada poin yang tadi saya sebutkan, bahwa sebagai seorang tua, sebagai pemimpin, kita menginginkan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi bawahan kita, bagi istri kita, bagi suami kita. Saudara, ketahuilah, kalau itu yang dicita-citakan dari saudara untuk anak saudara, dari saudara untuk istri saudara, dari saudara untuk suami saudara, atau untuk bawahan saudara, hal ini terjadi bagi orang laki-laki ini, tetapi tidak terjadi dalam hidupnya. Hal ini dihadapi seorang laki-laki lumpuh tetapi tidak terjadi dalam hidupnya. Yaitu justru dia kehilangan kasih sayang dalam bentuk materi dari orang tuanya. Alkitab jelas menggambarkan dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10 bahwa orang yang lumpuh sejak lahir ini, saudara, dia meminta-minta sedekah di depan pintu gerbang hanya untuk kebutuhan makannya. Saudara bisa melihat di sini bahwa ia tidak pernah menerima warisan yang dicita-citakan oleh orang tuanya bagi dia. Sudah lumpuh, saudara, dia tidak bisa hidup untuk bekerja. Lumpuh ini jangan disamakan dengan corona atau COVID. Lumpuh ini jangan disamakan dengan kebangkrutan ekonomi hari ini. Seolah-olah orang lumpuh itu tidak bermasalah. Saudara, ketahuilah, yang terjadi hari-hari ini menggunakan satu kata yang diderita oleh lelaki ini, yaitu lumpuh. Ekonomi sedang lumpuh, dunia usaha sedang lumpuh, pemerintahan, kesehatan, semuanya sedang lumpuh, saudara. Jadi dari apa yang diderita oleh seorang laki-laki ini, dari seorang yang mengalami kelumpuhan, bagaimana kata ini diambil, dipakai untuk menggambarkan situasi dunia yang kacau balau ini, saudara. Yang dinamakan adalah dunia sedang lumpuh. Artinya, saudara, lumpuh itu adalah suatu penderitaan yang menjengkelkan, yang menyusahkan hati, saudara. Baik yang mengurus maupun yang menderita. Dua-duanya sama-sama menderita, saudara. Hari ini, kita tahu ada orang yang punya mobil mewah, ada orang yang punya rumah mewah, tetapi mereka berkata apa semua itu lumpuh, tidak bisa digunakan. Mereka punya uang, bisa pergi dengan pesawat naik, duduk di bangku VIP. Tetapi saudara, hari ini mereka tidak bisa lakukan. Karena dunia sedang lumpuh, saudara. Dan ini yang dialami seorang laki-laki ini, saudara. Artinya, kekayaan yang dia harapkan, saudara. Harta yang dia harapkan, materi yang dia harapkan oleh seorang lumpuh ini telah absen dan telah membuktikan bahwa tidak ada pada kehidupannya. Artinya, saudara, harta yang dicari oleh saudara dan saya hari ini tidak pernah hadir di dalam kehidupan seorang yang lumpuh, yang duduk di depan gerbang bait Allah itu. Yang kedua, saudara, kita menemukan dua masalah. Yang pertama tadi adalah membuktikan bahwa dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang ya dalam rupa materi, yaitu tidak pernah menerima warisan, tidak pernah menerima asuransi, tidak pernah menerima yang namanya deposito, atau mungkin properti, atau mungkin rumah kontrakan, atau kos-kosan yang lain. Tetapi di sini menjelaskan bahwa masalah pertama sudah selesai, bahwa kekayaan, harta, dan segala-galanya itu pernah absen di dalam kehidupan orang ini. Yang kedua, saudara, sehingga dia hanya punya satu harapan, yaitu dia meminta sedekah bagi orang yang untuk masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah. Tetapi saudara, waktu dia minta sedekah pun di sini timbul masalah lagi, saudara. Masalah baru. Banyak masalah sekali orang lumpuh ini, saudara. Mengapa? Karena orang lumpuh ini, saudara, laki-laki yang lumpuh ini, dia harus bertarung untuk mendapatkan kasih sayang manusia yang hendak masuk ke dalam bait Allah, saudara. Jangan bilang dia cuma enak minta-minta sedekah, duduk tidak bekerja. Tidak, saudara. Justru masalah baru timbul, bahwa dia harus bertarung untuk mendapatkan kasih sayang, belas kasihan, eleos telos dari orang yang hendak masuk ke dalam bait Allah. Apa itu pertarungannya, saudara? Lelaki yang lumpuh ini bertarung untuk menyentuh hati orang yang masuk ke dalam bait Allah.
Agar setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah itu berbelas kasih, elemusene, dari kata eleos, dari kata belas kasihan. Agar orang yang masuk ke dalam bait Allah ini memiliki belas kasihan dan rela memberikan sedikit kekayaannya kepada orang lumpuh ini dalam bentuk uang. Mungkin beberapa keping perak. Tetapi kita tahu, saudara, di mana masalahnya pertarungan ini, saudara. Bahwa orang yang datang ke bait Allah, biasanya selain ia mau berdoa, selain ia beribadah, dia ingin memberikan persembahan, saudara. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu lebih mementingkan memberikan persembahan kepada Tuhan daripada kepada sesamanya. Kita tahu, saudara, kehidupan orang Yahudi pada zaman itu. Mereka lebih mementingkan memberikan persembahan kepada Tuhan daripada memberikan kepada sesamanya. Bayangkan, saudara, betapa sedihnya lelaki yang lumpuh ini menghadapi situasi yang seperti ini, saudara. Oleh karena itu dia berdiri, dia duduk, dia menunggu orang di pintu masuk, saudara. Di pintu masuk bait Allah, bukan di pintu keluar. Kenapa dia menunggu di pintu masuk? Karena dia berharap sebelum uang yang dibawa oleh orang yang hendak beribadah ke dalam bait Allah diberikan dulu kepada dia. Jadi dia mengharapkan sesuatu yang sangat kecil peluangnya untuk dia memperoleh sedekah. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa orang yang masuk ke sana, ke dalam bait Allah itu, lebih memberikan uangnya kepada Tuhan daripada kepada orang yang sedang lumpuh dan sekarat dalam hidupnya. Betapa hancur, betapa sedihnya lelaki lumpuh ini, saudara. Ada kemungkinan dia tidak memiliki istri, atau ada kemungkinan dia tidak ada seorang perempuan pun yang pernah mencintai dia, karena dia lumpuh sejak lahir. Betapa tersiksa batinnya. Saudara, bayangkan seandainya pun dia mendapatkan sedekah. Untuk apa dia gunakan sedekah itu, saudara? Untuk apa? Saya yakin, saudara, hal ini dilakukan berkali-kali berulang-ulang sepanjang hidupnya untuk dia meminta sedekah. Menandakan bahwa apa yang dia cari, saudara, yang dia butuhkan tidak pernah dia dapatkan. Yang dia butuhkan bukannya untuk makan aja, toh, saudara. Bukan hanya dia ingin mengumpulkan harta terus dia mau beli rumah, tidak, saudara. Bukan dia mengumpulkan sedekah untuk memberi keledai atau untuk membeli sebuah bisnis, saudara. Tidak, saudara. Saya yakin ini bukan kebutuhan dari orang yang lumpuh ini, saudara. Dia tidak sekalipun dia punya segalanya, dia tidak dicintai, saudara, oleh seorang perempuan karena dia lumpuh. Dan dia tidak memiliki istri, saudara. Karenanya ditulis di sana dalam kata aner, bukan andros. Aner adalah seorang laki-laki. Andros adalah seorang laki-laki yang mungkin dia adalah seorang suami. Tetapi ini adalah seorang lelaki yang tidak memiliki cinta dan asmara dari seorang perempuan. Tragis kan, saudara? Kisah ini jelas menggambarkan bahwa harta dan kekayaan dunia ini tidak memuaskan, tidak menjawab kebutuhan akan kasih yang sejati. Karena itu ketika dia melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, dia meminta sedekah. Lalu Yohanes dan Petrus menatap orang lumpuh ini, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Blepon eis himas. Lihatlah kepada kami. Petrus bilang kepada orang lumpuh ini, "Lihat kepada saya." Lalu orang itu menatap mereka, memperhatikan Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang dia perhatikan, saudara? Ketika Petrus memerintahkan untuk melihat dia, lihat dia, diri dia, dilihatlah diri dia itu. Tetapi di ayat 5, dalam Kisah Rasul 3 ayat 5 dikatakan, orang lumpuh ini memperhatikan dengan matanya, tetapi hatinya mengharapkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Benar, Petrus meminta orang lumpuh ini melihat dia. Tetapi orang lumpuh ini, saudara, dia melihat Petrus dengan matanya, tetapi hatinya dia mengharapkan sesuatu. Dia mengharapkan sedekah.
Dan tiba-tiba hatinya hancur lagi, saudara. Tiba-tiba hatinya kecewa lagi ketika Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara, kalau kita cermati dalam ayat ini, saudara, bahwa Petrus pada hari itu dan Yohanes yang hendak pergi bersembahyang ke dalam bait Allah, sebagai orang yang hidup di dalam kerohanian yang sangat baik, dia hidup dalam doa, dalam kehidupan doanya yang sangat baik, saudara, yang patut kita teladani, bahwa hendaklah kita senantiasa berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi hal ini dialami oleh Petrus dan Yohanes pada saat yang sama ini juga, pada kehidupan yang nyata, sehari-hari yang nyata, bahwa emas dan perak itu tidak ada pada dirinya. Karena memang emas dan perak itu, saudara, bukan milik kita. Bukan sesuatu yang dapat kita pertahankan yang selalu ada, saudara, setiap waktu. Tidak, saudara. Kalau kita cermati, kalau kita pelajari siapa Rasul Petrus, kita akan menemui bahwa Petrus memiliki pengalaman rohani yang sangat baik bersama Kristus. Petrus sangat mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu, saudara. Yang pertama, dia adalah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes adalah murid yang paling sering diajak Tuhan Yesus untuk menemani Tuhan Yesus berdoa di bukit dan di mana saja. Petrus juga murid yang menyangkal Tuhan, tetapi akhirnya Petrus menyadari bahwa Kristus sangat mengasihi dia, sangat mencintai dia. Bahkan Petrus adalah seorang rasul yang menerima perintah langsung dari Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Juga Petrus memahami dengan benar, dengan sangat luar biasa pengajaran mengenai harta dan kekayaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik perumpamaan talenta, baik persembahan janda miskin, juga mengenai hal memberi sedekah. Dan yang tidak kalah penting adalah suatu pengajaran yang sangat fenomenal yang membawa Petrus kepada pemahamannya mengenai emas dan perak yang tadi dia katakan, saudara. Emas dan perak tidak ada padaku. Mengapa Petrus berani berkata kepada orang yang membutuhkan sedekah? Tetapi dia bilang, lihat padaku. Orang ini mengharapkan, tiba-tiba Petrus ngomong, aku tidak punya emas dan perak. Kecewa banget orang ini. Tetapi Petrus tahu suatu pengajaran yang sangat fenomenal yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa emas dan perak ini bisa suatu itu tidak ada pada dirinya. Tetapi saudara, apa pengajaran yang fenomenal itu yang dia dapat dari Tuhan kita Yesus Kristus? Petrus pernah mendengar ketika Tuhan dicobai oleh orang Farisi dan orang Herodian mengenai membayar pajak kepada Kaisar. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Pada waktu itu mereka Yesus dicobai oleh mereka orang Farisi dan orang Herodian dengan berkata, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Petrus kepada orang Farisi dan orang-orang Herodian itu, Yesus berkata, tunjukkan kepadaku suatu dinar. Lalu mereka memberikan dinar itu kepada Kristus. Lalu Kristus menunjukkan keping dinar itu kepada orang Farisi dan orang Herodian. Dan saya yakin Petrus mengingat kisah ini, saudara. Yesus berkata, gambar dan tulisan siapa yang ada pada dinar ini? Lalu orang Farisi, orang Herodian berkata, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan berkata, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Tuhan, kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, banyak pendeta, banyak pengkhotbah hari-hari menggunakan ayat ini, saudara, untuk menagih persepuluhan, untuk persembahan. Seolah-olah ayat ini berbicara milik Kaisar dan milik Tuhan adalah sama, yaitu adalah satu uang dinar. Uang dinar, saudara. Jadi seolah-olah ayat ini digambarkan bahwa Yesus berkata, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Kalau gitu berikan yang punya Kaisar dan berikan yang punya Tuhan.
Apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan, kamu berikan. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kamu berikan. Seolah-olah ini bicara tentang uang yang adalah milik kaisar dan milik Tuhan. Karena itu soal kita, saudara-saudara, seolah-olah kita dituntut untuk memberikan persembahan. Atau kalau kita tidak memberikan persembahan, kita merasa tertuduh. Karena kita memberikannya bukan dengan kasih. Karena kita memberikannya bukan dengan sukacita. Karena kita memberikannya bukan dengan pengertian yang benar, saudara. Tetapi sebenarnya ayat ini, isi utamanya bukan soal uang ini, saudara. Bukan soal dinar ini. Kristus berkata gambar dan tulisan siapa ini? Isunya adalah, apa yang kamu mau berikan kepada kaisar adalah, kalau memang itu adalah gambar dan tulisan kaisar, memang itu adalah milik kaisar. Karena itu berikanlah apa yang menjadi milik dia. Dan yang kedua, saudara, Kristus pun berkata, kalau begitu, gambar dan tulisan Tuhan, gambar tulisan Allah, kamu berikan kepada Allah. Bukan bicara tentang uangnya. Dan diberikan, kata memberi di sini kata wajib. Sesuatu perintah yang harus kamu berikan. Kalau memang ini adalah gambarnya kaisar, berarti ini punya kaisar. Kalau saudara punya STNK mobil atau motor, ada tulisan nama saudara itu punya saudara. Kalau saudara punya rumah, punya sertifikat, ada tulisan nama saudara, ada foto saudara, gambar saudara, itu adalah punya saudara. Begitupun dengan dinar. Kalau itu ada tulisan dan ada gambar kaisar, itu punya kaisar. Tetapi Yesus berkata, kalau gitu berikan yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa, saudara? Ada tulisan dan ada gambar Allah. Itu yang wajib diberikan. Tidak mungkin gambar dan tulisan Allah ada di dalam uang dinar. Kalau begitu, siapa? Siapa, saudara, yang dimaksud dalam Markus 12 ayat 17 ini? Tapi juga saudara jangan bilang, oh kalau begitu Alkitab. Alkitab adalah tulisan Allah, firman Allah. Kalau gitu kita berikan Alkitab kepada Allah. Mau diberikan apa Alkitab itu kepada Allah? Mau diberikan kemana Alkitab itu, saudara? Saudara ketahuilah, Betsal menukat mutinu, selem demut, gambar dan rupa Allah adalah diri saudara, diri saya, diri kita semua. Karena itu, Petrus ingat benar, tahu persis bahwa dirinya adalah gambar dan tulisan Allah. Diri saudara, diri saya adalah gambar dan tulisannya Allah. Dan ini wajib kita berikan kepada Allah. Karena itu, Petrus memahaminya dengan benar bahwa dia dan Yohanes dan kita semua hari ini, saudara, kita adalah milik kepunyaan Kristus. Dan kita tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus pun menjadi milik kita. Milik yang abadi, yang tidak pernah absen dalam hidup kita. Yang tidak akan pernah bisa hilang. Karena itu Petrus berkata kepada laki-laki yang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, yang tidak pernah hilang, yang kumiliki, yang memang benar-benar menjadi milikku. Milik seperti sebuah hubungan, seorang suami istri. Milik yang sah, milik yang tidak bisa dibatalkan. Kecuali ada orang jahat yang menceraikan. Tetapi tidak terjadi dengan kasih hubungan kita dengan Kristus, saudara. Kita adalah milik Kristus, Kristus adalah milik kita. Harta kekayaan yang tidak bisa absen, tidak pernah bisa hilang. Karena dikatakan di sana dengan kata, ada tulisan dalam bahasa Yunani berkata exo. Exo. Artinya, saudara terkasih, ini bicara tentang kepemilikan yang digambarkan sebuah hubungan yang erat. Berbeda emas dan perak, saudara. Itu bukanlah seperti hubungan kita dengan istri kita. Bukan hubungan kita dengan anak kita. Bukan hubungan kita dengan Tuhan kita. Emas dan perak dan permata, ini adalah harta yang bisa absen, yang sementara sifatnya. Tetapi, kalau kita dengan Tuhan, Dia adalah mempelai kita. Kita adalah mempelai Dia. Hubungan ini sangat erat, saudara. Hubungan ini sangat erat, saudara. Seperti hubungan pernikahan. Karena itu, saudara,
Pemahaman pelayanan dan iman Petrus telah menjadi doa yang diberikan kepada laki-laki yang lumpuh itu. Pengenalan dia akan Tuhan, pemahaman dia akan Tuhan, dan pengertian dia akan Tuhan, itu dijadikan sebuah doa dan pelayanannya yang diberikan kepada laki-laki yang lumpuh itu, yang lumpuh sejak lahir. Hari ini orang lumpuh telah melihat bagaimana harta kekayaan tidak memuaskan dirinya, tidak menjawab pertanyaannya, tidak menghibur kesedihannya. Rasul Petrus memberitahu kepada orang itu bahwa sedekah, tindak belas kasihan itu hanya didapat di dalam Kristus Yesus. Rasul Petrus sedang memberitahu kepada orang itu bahwa sedekah atau tindak belas kasihan hanya didapat di dalam Kristus Yesus. Bahkan gerbang indah bait Allah itu menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki persembahan, melainkan Dia menghendaki belas kasihan. Nama Yesus Kristus adalah harta kekayaan yang sesungguhnya tidak pernah habis, tidak terbatas waktu, tidak mengalami krisis, tidak pernah bangkrut dan tidak pernah mengenal pandemik. Nama Yesus Kristus adalah keselamatan, nama di atas segala nama. Mengapa nama Yesus Kristus itu adalah nama atau kekayaan yang sesungguhnya, saudara? Ketahuilah saudara, saat ini mungkin emas, perak, permata tidak ada pada saudara dan saya. Mungkin saja kita sedang terpuruk. Kita kehilangan pengharapan akan pekerjaan kita, akan hadirnya kekayaan dalam hidup kita. Mungkin saja rumah kita disita bank, mobil kita ditarik oleh leasing, bisnis kita habis kena musibah karena wabah corona ini. Mungkin saja kesehatan kita sedang terganggu karena kita stres, saudara, kita depresi. Ketahuilah saudara, nama Yesus Kristus adalah harta dan kekayaan yang abadi yang sesungguhnya saudara miliki hari ini dan selamanya. Lihatlah bagaimana nama itu tidak akan pernah dipisahkan dari saudara dan saya. Baik oleh pedang, pemerintah, malaikat, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus sendiri mengikatkan dirinya dengan kita sebagai mempelai laki-laki dan perempuan, sebagai anaknya, dan dia juga sebagai bapak kita. Saudara, akhirnya yang Petrus miliki itu, yaitu nama yang selalu ada, yang tidak pernah bangkrut, yang tidak pernah hilang. Nama Yesus Kristus itu diberikan kepada orang lumpuh ini. Hai orang lumpuh, hai laki-laki yang lumpuh sejak lahir, yang kau butuhkan, yang aku berikan ada padaku. Sedangkan pada hari itu, pada saat itu, Petrus tidak memiliki emas dan perak. Tidak memiliki sesuatu yang dapat dibagikan sebagai sedekah. Tetapi nama Yesus Kristus itu adalah nama yang begitu besar, begitu agung, begitu berkuasa. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Dan orang lumpuh ini bangkit dan berjalan. Saudara, kebutuhan orang lumpuh ini adalah doa agar ia bisa berjalan. Kebutuhan hidup kita hari ini, saudara, pada siang hari ini, biarlah kita memahami keadaan apapun yang menimpa saudara dan saya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah tawar hati. Jangan patah semangat. Bahkan jangan sampai tidak memiliki pengharapan. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan doakan mereka. Layanilah mereka. Sekalipun saudara tidak memiliki harta kekayaan. Saudara dibutuhkan oleh dunia ini saat ini, oleh mereka yang membutuhkan doa dan kekuatan dari saudara. Saudara memiliki harta kekayaan yang tidak dapat terguncangkan, yaitu nama Yesus Kristus. Bagikanlah nama itu kepada mereka yang berputus asa, mereka yang menderita dan ketakutan, yang sedih dan hancur hatinya. Mereka ada dan mengalami kesulitan ini, saudara, karena Tuhan punya rencana agar saudara dan saya mau mendoakan mereka dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ketahuilah, itulah harta yang sesungguhnya yang selalu ada pada kita. Demikian firman Tuhan, kita mau menerima perjamuan kudus, kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan, kami diingatkan
bahwa emas, perak, dan permata kekayaan ini Tuhan dapat hilang dalam hidup kami. Tetapi nama-Mu, nama yang penuh kuasa itu Tuhan, nama yang indah dari surga itu Tuhan, menjadi milik kami, yang selalu ada Tuhan, yang mempunyai kuasa lebih daripada harta kekayaan dunia ini Tuhan. Biarlah itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami memiliki keberanian untuk mendoakan melayani mereka yang menderita ya Tuhan. Biarlah nama itu menjadi supply power, energi, dinamo di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami bersuka cita, bersemangat untuk melayani Engkau dan sesama kami. Di dalam nama Yesus kami akan menerima perjamuan kudus. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Kami mengucap syukur kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kerinduanmu akan perjamuan malam itu telah menjadikan kami layak menghampiri perjamuan kudus ini. Dengan kedatanganmu di dunia ini dan kematianmu di atas kayu salib, telah menghentikan semua tuntutan hukum dan kematian kekal yang seharusnya kami terima. Kami sangat bersyukur cawan yang seharusnya kami minum, telah Engkau ambil alih dan Kau gantikan dengan cawan perjanjian baru, yang Kau materaikan dengan darah-Mu sendiri, sehingga kami menjadi milik-Mu di sorga yang tidak mungkin dapat direbut oleh kuasa apapun juga. Roti ini mengingatkan kami akan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri memecah-pecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dihadiahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengucapkan syukur dan hormat dan memuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Bahkan Engkau telah memberikan hidup-Mu sebagai bukti cinta kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami hidup di dalam-Mu dan Engkau hidup di dalam kami, serta menerima kehidupan-Mu yaitu kehidupan yang kekal. Penderitaan-Mu dan kematian-Mu membawa kami ke dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kehendak-Mu telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami semua. Kami terima roti ini Tuhan sebagai rasa syukur dan hormat bagi Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, yang melalui sengsara-Mu telah menebus kami dari perbudakan dosa dan menjadikan kami jemaat-Mu yang kudus, dan alam maut tidak berkuasa atas kami, sebab segala sesuatu adalah dari Engkau dan oleh Engkau dan kepada Engkau, bagi Engkau lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanlah. Dan kami mengucap syukur atas cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu, yang ditumpahkan bagi kami, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara menjadi genap. Lunas telah Engkau bayar oleh darah-Mu sendiri ya Tuhan. Di kayu salib Engkau telah mengampuni dosa kami semua, dan Engkau berkata sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami semua. Jemaat Tuhan, minumlah cawan perjanjian baru yang telah genap dan sempurna dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh hormat dan sukacita penuh. Minumlah. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan saudara dan menguatkan saya. Bahwa saudara jangan khawatir akan kekayaan materi dunia ini yang memang tidak bisa selamanya kita miliki. Tetapi dengan kemurahan dan kasih Tuhan, semua itu diberikan secukupnya bagi kita. Kasihnya sudah melimpah, namanya sudah melimpah, pengorbanannya, kehidupannya sangat melimpah bagi kita, saudara. Dan itu yang dapat kita bagikan
tanpa batas kepada siapapun juga. Mari kita ganti mindset kita, bahwa harta yang benar-benar yang kita miliki selama-lamanya, harta sesungguhnya, kekayaan yang sesungguhnya yang kita miliki selama-lamanya, yang tidak bakal pernah absen dalam kehidupan kita, adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat tangan kita, terimalah berkat. Kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Saudara, pulanglah dalam damai sejahtera. Pergilah, beritakanlah Injil. Kiranya kasih dari Bapa di sorga dan daripada Kristus Yesus dan penghibur daripada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup saudara, menjadi berkat buat hidup saudara. Dan ketahuilah, nama Yesus Kristus itu nama di atas segala nama. Di mana yang di atas langit, di dalam bumi, di bawah bumi, semua bertukuk lutut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa, virus corona pandemik ini berakhir ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hanya Engkau yang sanggup, yang mampu melakukan semuanya itu Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat Jam Ministry dimanapun mereka berada. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati seluruh pekerjaannya. Biarlah Tuhan kebutuhan hidup sehari-harinya diberikan, dicukupkan hanya oleh Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, diberkatilah Engkau. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.